Salam satu jiwa Arema. Arema. Ayas LP. Oke. Lho nanti maskere. Oh, wis dicopot mau maskeran. Makanya aku tak maskeran sih. Kita tahu protokol Kesehatan. Ndak dikongkon wis suto. Dikongkon adus disabuni. Ya. Dikunik Bang. Ya. Keran ngarep. Ya. Ya. Tekon dia ngomong, "Oh, ayah lihat." Lah benar. Ya. Dino iki ayah sancene kepingin kepethuk teko Aremanya, Arema FC. Alhamdulillah ayah ketemu ambek media officer. Tutup iki bos, aku maskeran. Hah? Media officer? Iya ya media officer. Itu hand sanitizer. Iya, media officer. Bellboy sir. Aku temu saya jabatane. Iya. Ya ngomong-ngomong santai lah Rek. Sing edisi wingi ku kan sempat ayah siku nang stadion Kanjuruhan. Moro nang stadion Gajayana. Sedikit mengenang benang merah Arema FC itu ada. Ya. Yang kerapian memang banyak hal lah. Kenangan indah. Sedikit lah Bu tak takut nang kene kan Sam Darmaji. Lah baru dikenal no Sam Darmaji tak buka Pak maskernya Pak. Oh syaratnya ngono. Iya, iki protokol kesehatan iki sak meter luwih lho ya Bos. Ya. Terkait dengan persiapan Arema, mesti wae ngenteni. Enteni. Iya. Setelah latihan, ibaratnya wong latihan terus kayak Pak tentara. Kapan perangnya? Lah itu mah ya apa? Biasanya kapan perangnya ngenteni kepastian musuhe teko kapan. Terus kemudian oleh perang gak ono jadwale, Pak. Tapi minimal tondo-tondo perang ku ono. Nah, itu apa? Nah, kontekin nang Arema FC. Ya, alhamdulillah sebenarnya kemarin itu kebetulan saya dan Pak Rudi mewakili Kongres PSSI. Minggu dengenane. Rudi sapa? Rudi Widodo, Pak. Lho ganti jenenge. Lho dhisik Idur Widodo, Pak. Ganti ya ki kenal ono ambek wong sak Malang. Jenenge beliau ganti saya. Ganti sapa iku? Rudi Out. Jadi ono istilah ngene, Rudi out, Idur in. Oh enak ngene kira. Tegang-tegang sithik orang guyu kayak gini ya. Jadi kemarin kita kongres datang dan dalam kongres itu diputuskan bahwa kompetisi resmi akan bergulir bulan Juli. Situ. Bahkan wis diserahno tanggal. Lah, tanggal ini masih berubah-ubah karena apa? Di situ ada agenda event AFC. Jadi ngenteni Persipura karo Bali United iki main. Jadi dinteni dhisik. Nah, itu minggu pertama itu awalnya mereka harus main di AFC Cup, di event AFC Cup itu antara tanggal 1 atau tanggal 10. Duh, kalau boleh diusulkan PSSI. Tanggal 20 aja. 20 Juli. Iya. Acara apa ulang tahun umat? Oh iya, aku tak telepon bari iki ya. Menyambut ultah terus hormati apa? Karena itu kan babak baru. Iya, jadi bulan Juli itu tanggal 10 Juli itu nanti akan digelar Liga 1. Nah, terus kemudian iki mau jek banget iki, Bos. Iki kurang bocor ning sapa-sapa iki, Bos. Oh iya, nang kene tok bocor ya, karena meksa mau kan gitu, meksa. Karena iki legend iki. Idola Aremania. Oh iya idola remaja. Dulu ada yang luar biasa ning kene Remaja Jaya. Mesti eling Remaja Jaya. Sing seneng okeran mesti tahu Remaja Jaya. Lah iku. Terus lah. Itu tadi kita manajer meeting. Kebetulan manajer meeting Pak Idur ono keperluan keluarga. Kebetulan saya ditugaskan Ayas, Bos. Hanya Ayas ikut terlibat langsung. Mulai ya. Ya kan? Ojo rek Idur out Ijam Radius out. Enggak. Jadi mohon ampunan Pak Rudi, ini Pak Idur, ini mancing-mancing ini Pak ini Pak. Pernah ada masalah kayaknya sama Pak Idur. Mumpung Idul Fitri, mohon maaf lahir batin mewakili Pak Idur. Jadi manajer meeting tadi membahas tentang format kompetisi.
Ya. Jadi format kompetisi itu istilahnya ada namanya bubble to bubble. Jadi kemarin itu wis di apa itu diuji disimulasikan di Piala Menpora. Jadi bubble to bubble itu kok sistem basket ning Indonesia. Cuma sistem basket itu satu hotel klubnya kabeh ning nginep ning kono kabeh, terus kemudian diboyong bareng main ning satu lapangan. Nah, iku kayak gitu. Tapi di sepak bola kira klub satu bubble. Nah, itu satu bubble itu dijelaskan lagi dalam bentuk klaster. Nah, kompetisi ini akan digelar sebanyak 304 pertandingan total, Bos. 304 pertandingan, terus diikuti 18 klub. 18 klub kan berarti. Ya, klaster-klaster. Jadi klasternya itu dibagi 3. Ini kayak perumahan loh. Iya, misalkan. Iya, kalau istilah pikiran itu bukan itu klaster. Pikir gak menimbulkan klaster baru. Iya. Jadi ini dibagi 3 klaster. Jadi 3 klaster itu misalkan gini, pertandingannya semua sepakat 18 itu main dipusatkan di Jawa. Ini kan karena faktor pandemi. Ya. Dipusatkan di Jawa, kabeh stadion di Jawa itu kalau nggak salah di total itu ono 4 likuran lah. 24 stadion yang akan digunakan untuk kompetisi ini. Klaster pertama itu dilokalisir ning kawasan Jawa Barat, Jakarta, Jakarta sama Banten. Kan gitu. Jadi ning kono ono sekitar lek gak salah iku ono 12 lapangan. 12 stadion digunakan. Digunakan. Lah engko iki apa iku 18 klub iki digewering kabeh ning main ning klaster Jakarta, Jawa Barat. Kok yo gak diumpan. Lho, diumpan kan gule gak rame Pak bal-balan. Digewering kabeh 18 klub di sini. Lah main di sini 49 hari, Pak. Jadi main 49 hari, main gitu. Setelah 49 hari pindah neng Jawa Tengah. Tapi helumse mulai sik neng Malang, lek Arema. Mulai dhisik istirahat 2 minggu per 1 bulan. Anak bojo, wah iki iso-iso beranak pinak iki cepet iki. Kan gitu. Terus kemudian klaster neng Jawa Tengah. Jawa Tengah main meneh 49 hari. Baru 49 hari engko geser neng Jawa Timur. Kebagian adewe. Ning Jawa Timur. Lah dari klaster itu setelah itu putaran pertama selesai, nunggu putaran kedua. Engko balik meneh Pak ning Jakarta kan gitu-gitu. Nah, nanti setiap perbedaannya tadi yang diperjuangkan oleh Arema, kita tidak pernah tahu detailnya kayak apa. Kita menolak kalau misalkan sak hotel ditempati 3 klub, 3 tim. Ayahap iki malah rentan Pak. Kita nggak tahu tim Lio bar toto Prio apa toto ning Monas apa merem-merem ublem. Gowo tendor dhewe. Iya, rumah sakit lapangan lah malah. Iya, formatnya. Jadi akhirnya kita menolak itu karena kita ingin tahu detail. Kalau Piala Menpora kemarin sak hotel dipanggoni 3 sampai 4 tim, Pak, kan gitu. Malah berkerumun. Berkerumun meneh gak ono sing ngawasi. Hanya tadi kita mengusulkan salah satunya adalah ya apa? Sak tim kudu sak hotel. Satu hotel satu tim. Nah, jadi disiapkan 18 hotel. Nah, masuk kita ini mendukung pariwisata, menghidupkan kembali hotel kan gitu. Lah engko Satgas Covid-nya minimal setiap tim itu ada minimal dihandle oleh dokter. Iya di hotel itu. Dan nerapno protokol kesehatan. Nah nantinya protokol kesehatan itu kan dimasukkan yang regulasi. Kalau misalkan ono sing terpapar atau apa, iku enak apa itu PSSI atau apa LIB. Lho kon opo sing salah kok iso kena kan abuamu. Nang hotelku lah. Diregulasi nanti diatur kenapa terjadi apa itu enek punishment-nya lah ono sanksine. Kenapa kok sampai kena kan gitu kan gitu. Sampai salah satu tim terpapar. Ayahap. Makanya itu kemarin ada sanksinya. Sanksinya misalkan kalau mau pertandingan itu bisa di WO tim sing terpapar itu. Kan gitu. Lah bayangno misalkan satu hotel dinggoni telung klub saling tuduh menuduh iki, Pak. Nututi gitu ndi. Tapi lek satu hotel satu klub, kene ngerti lho, kan berarti gak disiplin iki. Ono tim sing salah sijine gak disiplin. Oh, berarti sebelum bertanding mereka pun di swab, Pak, di swab, di PCR, diobrol-obrol kan gitu kan itu. Dan mereka tidak boleh kemana-mana. Lah bertandingnya wis di apa itu sudah diatur. Pekan pertama itu gimana, pekan kedua, pekan ketiga, keempat, pokoknya 49 hari.
yang sing rame diomongno itu lho karo ya akhirnya apa? Ono degradasi. Oh ya pasti cek ono Pak. Ada. Iya, Arema sejak awal menolak degradasi Pak. Sopo sing gelem degradasi? Makanya Iya, kan bahasanya ono. menolak degradasi. Soalnya Arema Pak. tahu enak rek, Gak enak, makanya dipahami di publik Ya, dipikir ya. kini ngusulno tanpa degradasi. Menolak degradasi. karena Arema tahu. Ojo lah Nadula Midale ojo lah. Wong sakti itu. Lek gurung tahu ngalami berkait dengan pertandingannya dipindah-pindah babel to babel, klaster sampai pergeseran itu ke Jawa Timur. Ya, aku ngomong Jawa Timur utamanya Malang, Mayo Dewi. Stadionnya kan ono loro. Apa itu nanti digunakan kabeh telu rantas batu Turen. turen. Lapangan Lowok Waru api, Bos. Lapangan Lowok Waru. Lho, meneng sing Lho iki Lowok Waru. peng. Bang. Sawangmu, Bang. Nek ngomong lapangan sih, Rek. Ya. Ya. Yang sempat viral. Lapangan sing iso gawe main bengi, lapangan kampung iso gawe main bengi. Ditumpang. Tumpang ono ning Batu Bumi Aji ya ono. Mbok wis Pak le Malang saiki, Pak. Balik. Stadion. Ada dua stadion yang punya sejarah dibuat Arema. Gajayana dan Kanjuruhan. Ya. Jadi ini Jawa Timur ini luar biasa dan bikin pusing dan mumet LIB dan PSSI. Kenapa saya bilang gitu? Ada 5 tim dari Jawa Timur di dalam kompetisi Liga 1, Pak. Dari 18 5 timnya itu tutup Jawa Timur, Pak. 5 Pak, Madura United, Arema, Madura United, Persebaya, Persik, Persela, Pak. Jumlah stadionnya ning Jawa Timur enek songo. yang layak. Yang layak enek songo. Enek songo. Nah, di regulasi diatur tidak ada satupun klub yang akan bermain di home base-nya sendiri. Gak ono klub ini yang bermain di kandangnya sendiri. Betul. Ya enggak, ya tetep ning Jawa Timur tapi gak main ning misalkan Ya, Arema, main. gak mungkin wis bakal main ning Gajayana karo ning Kanjuruhan. Persik Kediri gak mungkin main ning Brawijaya. Kan gitu. Iya, mumet Pak Ndase, Pak. Nah, makanya itu tapi di kotanya sendiri berpeluang didatangi oleh support. nah itu tidak Padahal diperbolehkan nggak oleh tanpa penonton Ya, kan terus. gitu. Lah, tapi menariknya akhirnya kenapa di Malang ini Stadion Gajayana di Kanjuruhan? Karena sebenarnya Arema sejak awal Sik apa maksudnya Gajayana Kanjuruhan mang. enggak, artinya bahwa dari 9 stadion yang dipilih itu untuk di Malang itu alhamdulillah kita bersyukur bahwa yang dipilih 2 stadion yang ada di Malang ini dipilih untuk bisa dijadikan venue. Dua-duanya Gajayana dan Kanjuruhan. Ini karena memang Tapi tidak untuk Arema. tidak untuk Arema, tidak boleh bermain. Iso Arema main yang Lamongan, mau main yang Kediri, mau main yang Madura, pokoknya tidak bisa bermain di sini. Dan di Surabaya nggak mungkin. Surabaya nggak mungkin kan gitu. Itu. Jadi itu hebat-hebatnya timnya PSSI dan LIB nyusun jadwal dan menempatkan lapangannya, stadionnya. Tim Pamas. Tuh Jawa Timur tim top KB Pak iki Pak. Kan gitu. Itulah makanya itu gini, kenapa Gajayana dan Kanjuruhan akhirnya mendapatkan persetujuan untuk menjadi venue? Salah satunya terus terang aja berturut-turut Arema ini selalu mendaftarkan 2 stadion ini. Iya. Yang satu Gajayana itu dijadikan stadion sebagai training stadion. Terus yang kalau Kanjuruhan itu sebagai match stadium. Iya. Jadi iki pertandingan tiga latihan Gajayana, lek pertandingan resmi neng Kanjuruhan. Tapi orang tahu dia di Gajayana lu. Iki pertandingan sing rada gak enak iki. Lho, lah asli lho. Iya. Yo semua main masalahnya mepet karo Gajayana iki lho. Romoso karo arek biyen niku jare almarhum Pak Untung. Oh ya Pak Untung rek. Saya ndonga dhisik Pak Untung, ya Untung Al-Fatihah. Pak Untung rek. Top. Kon are-aremu ndek kidul kon. Iya, jare ini dipendem di gunung. Mosok tak kok nek wis ora. Ya, ngomong lek Gajayana didaftarkan sebagai Training stadium. Pertanyaan iki padha ambek arek-arek. Apa gak tahu mek gawe
apa sih? Ya sebenarnya Arema ini sudah punya mimpi besar sih terhadap Gajayana ini. Mimpi besarnya itu kan gini sebenarnya. Gajayana ini punya histori yang luar biasa. Mimpi manis. Tidak hanya mimpi manis ya, itu memang sejarah manis. Oh, iya, sejarah yang luar biasa kan gitu dari perjalanan Arema. Ini ngomongnya untuk romantisme. Iya. Jadi masa lalu yang begitu luar biasa. Makanya Arema itu kenapa sih selalu merindu untuk selalu bermain di Gajayana, baik latihan ada keinginan juga. Tidak hanya keinginan, itu menjadi sebuah kerinduan kan gitu. Buktinya kan gini, cinta itu kan tidak harus dimunculkan. Kadang-kadang cinta itu hanya lewat doa, kadang-kadang merem-merem kedaden kan gitu. Hanya kekuatan doa. Kita kok glibet. Iya. Loh, sing glibet bendina wapel kalah karo sing ndongakno, Pak. Kadang-kadang gitu kan gitu loh. Nah, apa bentuknya doanya Arema? Setiap tahun didaftar Pak ning klub licensing Gajayana Pak. Karena di klub licensing itu ada aspek infrastruktur. Infrastruktur yang harus didaftarkan itu harus ada dua. Yang satu Kanjuruhan sebagai tempat pertandingan, terus kemudian tempat training. Karena apa? Kalau di level AFC untuk pendaftaran klub licensing itu tidak boleh training stadium sama match stadium itu dijadikan satu, tidak boleh Pak. Jadi misalkan Kanjuruhan dipilih sebagai tempat pertandingan, gak oleh daftar tempat Kanjuruhan sebagai tempat latihan. Karena itu kita harus suka nggak suka, mau nggak mau, ya butuh daftar loro. Kan itu Gajayana dan Kanjuruhan. Apalagi Gajayana ini sudah diinfeksi, artinya sudah sangat sering diverifikasi setiap tahun oleh teman-teman PSSI, termasuk AFC, kan sering Pak. Wis menginternasional lah dua ya itu. Jadi nah ada pertanyaan kenapa hari ini Arema kok jarang jarang latihan. Nah ini hanya bicara soal kesempatan. Mungkin teman-teman Gajayana ada yang lebih besar peluangnya untuk bisa memanfaatkan Gajayana. Mungkin digawe latihan itu. Tapi kita sebenarnya ada mimpi besar itu sudah kita sampaikan. Sudah bersurat kepada kepala daerah Pemkot Malang, sudah bersurat kepada DPRD. Kita untuk menggunakan itu. Kita kepingin sih sebenarnya meniru teman-teman kita dulu-dulu Bali United yang bagaimana memanfaatkan Stadion Gianyar itu punya potensi yang luar biasa. Tidak hanya memanfaatkan yang paling utama. Kalau kita bicara konteks kepemerintahan, itu kan ada namanya PAD, Pak. Bagaimana Arema itu bisa berkontribusi dengan memanfaatkan Gajayana untuk kepentingan bersama. Minimal PAD lah, pendapatan asli daerahnya. Kita kepingin lah Gajayana ini bisa menjadi sebuah stadion yang punya reputasi nasional, internasional, kan gitu. Terus yang kedua itu kita ingin berbagi rezeki lah. Bagaimana potensi yang di sekitar Gajayana itu bisa hidup. Terus yang ketiga, namanya stadion itu ada yang namanya zona ekonomi eksklusif. Jadi stadion itu bisa dimanfaatkan untuk bagaimana membuat spot education. Jadi pendidikan olahraga. Terus ono jenenge coach kepelatihan pelatih. Padahal winginane itu aku sempat ngobrol ambil salah satu tim cagar budaya bahwa di Gajayana itu ada satu ruang yang dikhususkan untuk kegiatan ikman. Tapi pelaksanaan ini kaya apa karo? Nah, kembalikan lagi Jadi Arema itu pernah mengusulkan berkirim surat kepada Pemkot Malang, termasuk berkirim surat kepada Dewan. Makanya tahun yang lalu itu ada momentum ketika ulang tahunnya Arema. Ulang tahunnya Arema itu Arema diminta untuk mengusulkan tentang konsep memodernkan Gajayana. Nah, siapa usulnya? Usulnya itu suratnya sudah di Dewan, semuanya termasuk kepada Pemkot Malang. Jadi kita itu misalkan, ayo mungkin Gajayana ini bisa dikelola profesional oleh Arema. Kemudian pada waktu ulang tahun itu gak salah, manajemen Arema kan diundang. Nah, iya diundang. Bahkan waktu itu kan diputuskan bahwa 11 Agustus menjadi
hari jadi Arema semuanya itulah. Salah satunya kita kepingin menindaklanjuti, ojo omong acara hari jadi aja, tapi ada yang kita diskusikan. Arema ingin sekali memberikan kontribusi yang luar biasa buat masyarakat Malang. Berkontribusi PAD lah. Sampai hari ini mungkin kita masih menunggu kan gitu. Mungkin sedang digodok. Jadi konsepnya gini, Gajayana itu nanti tidak hanya sekedar untuk latihan Arema. Tapi mungkin bisa mengelola potensi ekonomi. Misalkan UKM iso dodol ning kono. Terus setiap mungkin kita bikin event workshop kepelatihan ning kono wae tempat-tempat, Pak. Tempat latihannya ono dimankan. Terus setiap Sabtu Minggu kita bikin festival SSB sak Malang. Ayo main bareng ning kono. Dikelola oleh Arema. Iya, ya tetap berkontribusi. Iya, tetap. Jadi surat itu sudah kita bicarakan. Masih digodok. Ya, kita harus positif thinking lah. Arema itu kebiyen berpikiran baik. Yo mikir apian lah, ya. Iya. Tapi gini, lek godoki kesuwen, blotong. Ya, ndak artinya kita ini ya wis lah positif thinking. Kita terima kasih sih dengan forum ini Om Kepet bisa menyampaikan. Om, apa lu? Malah kok dunia. Duh, apa sam apa le? Pak De. Sing 27. Oh iya, rek. Ini kan 26,5. Lah, jadi konsepnya tuh gini. Kita bisa misalkan PAD-nya selama ini berapa sih? Misalkan 700 juta. Oke, Arema waktu itu sepakat kita naikkan. Misalkan kita naikkan menjadi 1 miliar. Terus kemudian kalau dikelola bersama, lene profit keuntungan, ya kita bagi share lagi kan gitu. Itu. Cuma kita sekali lagi kita tegaskan, kita juga tidak akan menggeser cabur-cabur lain yang memanfaatkan Gajayana, tapi kita bicarakan, ayo bareng-bareng diwadahi. Lah wong iki kan Gajayana ini juga melahirkan banyak atlet-atlet di luar sepak bola kan gitu. Ono lari itu yang luar biasa. Jauh. Apa itu angkat besi kan gitu kan itu. Terus yang di sisi timur itu kan masih banyak ruangan-ruangan. Iku iso dimanfaatkan untuk workshop kan gitu. Workshop bal-balan. Enek kita workshop museum kita gabung, ojo museum Arema, museum sepak bola Malang. Di sini ono Persema, ono Arema digabungno. Tapi memang harus dikelola profesional. Museum angkot. Nah, museum angkot. Kita yang museum ini dari kota pendidikan bola. Iya, barometer kan gitu. Terus kita bisa bikin setiap hari seminar tentang sepak bola, seminar workshop apapun. Workshop itu lo pakai. Workshop pengelolaannya di Arema. Arema profesional. Cuma ngomong kontribusinya, lo ayo diskusi bareng. Kan gitu loh. Lah Arema bayangkan selama itu pernah diskusi ambil. Sudah tentang konsep ini kita sudah diskusi dengan bentuk kebijakan. Ya Dewan dengan mohon maaf Bapak Wali Kota sempat kita diskusi komunikasi dengan Dewan. Ya mungkin sedang proses lah. Kita menunggu proses itu. Jadi misalkan contoh Pak, ini contoh. Tapi gini. Karun ya. Wala. Koyo ono sinyal kate di sini. Alhamdulillah. Koyo lho ya. Tondo alami ku tak wodo. Iya. Tribune wis dicat biru. Iya. Mas kok lame sisih. Amin. Ya. Lah kene lewat omong-omongan kaya ngene iki nyambung. Niku seni arek. Sam digene kalapenan. Tulung apa kandhanono pengelola Gajayana. Bondang. Burung dicat. Ya. Dicat. Apa stadione cek koyo mah mongso. Ya, terus. Ya. Bayangkan ini. Ayo kita pikirkan bareng-bareng. Ya. Malang ini sebenarnya sudah mohon maaf lagi mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Ya. Sebenarnya kita sudah kehilangan namanya iconic event. Apa itu? Iconic event misalkan dulu di Malang itu ada parade bunga. Oh iya. Setiap tahun. Ya. Nah, terus kemudian mohon maaf, dulu ulang tahunnya Arema Malang Tempo dulu. Kan gitu. Kenapa kita tidak melihat ide tentang spot destination? Ya. Atau pariwisata olahraga. Padahal kita itu sekarang dituntut untuk kreatif. Nah, kreatif. Bayangkan ekonomi
Iya. Bayangkan ini Gajayana. Dikelola misalkan setiap Sabtu Minggu atau pas event ulang tahunnya Arema, kita bikin festival sepak bola Nusantara. Wong sa Indonesia teko kabeh ning Gajayana, Pak. Ompolke alhamdulillah Gajayana ini ada dua lapangan yang bisa dimanfaatkan. Festival ada cili-cili aja, umur 10 rolas, tujuannya menyenangkan mereka, happy fun, sepak bola fun. Enggak tujuannya untuk memperbutkan apa, kan gitu. Sa Indonesia toko kabeh, Kalimantan toko kabeh, hotel-hotel sekitar kono payu, Pak. Terus ono waktu itu gagasan yang menarik ketika saudara kita yang di luar itu kepingin, yo mulailah wisata, iya. Iso kan wisata, delok latihan, delok museum, iya. Delok terus diakhiri dengan menonton pertandingan ning Kanjuruhan. Nah, mereka itu maunya apa bayar? Iya, paket. Tiket otomatis. Yo, sampai kuliner Malang iku apa sing bisa. Ya, itu bisa dikolaborasi. Makanya yang disebut iconic event itu Malang sudah harus ada. Karena apa? Malang ini barometer apa? Barometer sepak bola. Kan gitu loh. Punya sejarah panjang tentang sepak bola. Banyak tokoh-tokoh nasional olahraga sepak bola dari Malang. Kenapa sih tidak kita sinergikan bareng-bareng untuk buat itu? Bayangkan sekarang di Malang ono pirang sekolah, Pak, SD, SMP, SMA. Ya, jenenge kota pendidikan. Anggap aja, Pak, enek 300 sudah 5 sekolahan, Pak. SD, SMP, SMA, Pak. Lebih, Pak, iki, Pak. Iya. Lek misalkan arek-arekku digilir setiap hari ada sekolah, datang ke Gajayana, delok latihan, delok diorama tentang sepak bola, sejarah sepak bola Malang. Terus kemudian apa yang terbangun dalam benak anak-anak kecil itu? Mimpi, Pak. Mimpi dan semangat. Aku urip ning Malang rek, delok latihan bal-balan kok ngene. Dhisik ono komunitas Aremania dirijene Pak Kepet koyo ngene nek gambare ning kono. Kebanggaan, Pak. Kebanggaan bener. Terus kemudian dulu ada pemain ini yang nasional luar biasa. Itu kita itu apa? Sepak bola ini menjual mimpi. Hanya Arema di kono ya. Persema. Kalau gitu kita sisipkan cabur-cabur yang lain punya prestasi. Petinjunya aja biro. Ning kono dikai diorama, foto. Iya rek zaman petinju biyen juari. Nah, itu namanya iconic event. Iya. Misalkan kalau bulan Agustus kita pilih sebagai bulan olahraga Malang. Karena ning kono ono Arema ulang tahun. 17-an Agustus semua dipusatkan iconic event itu ning Gajayana. Mosok kalah ketika ngomong Mei adalah bulannya mie. Iya, misalkan kayak gitu. Contohnya kan gitu. Ini kita harus branded, Pak, iconic itu kan gitu. Kenapa harus Gajayana? Ya itu tadi Gajayana ini image-nya sudah terbangun. Ya sepurone sing akeh, Pak. Kita juga ikut membantu membangun image-nya Gajayana. Gajayana itu stadion yang sekarang sudah dikenal nggak nasional atau internasional karena selalu kita kenalkan neng AFC, neng dhisik tau main neng AFC, ono sing jenenge Kawasaki Frontal main neng kono. Belum lagi diceki, diverifikasi karo pasti Gajayana kayak gini. Belum lagi kono ngomong sejarah histori masa lalu kan gitu loh. Jadi modal image itu sudah ada Gajayana. Orang itu misalkan ngomong ning stadion di Pak ning Malang Gajayana aku. Ning kono to alamate. Gak golek-golek meneh, Pak. Gajayana iki apa cedeke pasar iki ya? Gajayana iki apa dine ijen? Enggak ada, Pak. Orang sak Indonesia ro kabeh, Pak. Gajayana iki ngene. Karena itu image-nya itu, ayo eman ini, Pak, aset Gajayana. Ini kita kelola. Siapa yang mengelola? Arema menawarkan diri untuk itu. Iki juga tidak hanya untuk kepentingan pribadinya Arema, untuk kepentingan Pemkot Malang, untuk kepentingan Malang Raya, kan gitu loh. Jadi sepurone sing akeh. Kita tidak berpikir Arema ini untuk diri sendiri, tapi ya selain memang juga Arema ya berkepentingan untuk menjaga rutinitas latihan, tapi tidak berarti kita itu mau mengambil semuanya. Paling Arema itu senior latihannya paling 3 dino petang dino. Karena apa? Programnya boring, Pak, harus pindah. Kan sistemnya gitu. Kenapa sih Arema ini harus pindah-pindah? Pemain ini kadang-kadang psikisnya boring,
Mbok dino latihan ning kene, mesti kudu pindah Nah, gitu. bener. Nah, engko bisa untuk latihan Akademi Arema. Setiap Sabtu sampai Minggu, Jumat Sabtu Minggu kita dulu punya program namanya festival. Iya. SSB Malang dikumpulno. Ayo main bareng. Mari main bareng. Jumat gak iso nganggu. Apa iku salat Jumat? Jumatan. Apa iku? Jurma FC latihan. Loh, gak apa-apa, nanti kan ditoto ya apa teman-teman jurnalis. Tapi tidak meninggalkan image-nya, ikoniknya kan gitu. Ya, Jadi orang misalkan butuh hiburan, neng tribun bayar parkir 2.000 iso delok bal-balan, seneng, keluarga, family kan gitu. Oleh pemasukan. Enak pemasukan, disebut enak pemasukan, Ya. parkir dapat pemasukan, wong dodolan ditoto sing rapi. Ya. Bengi ono kafe-kafe iso ning kono. Bengi tiga acara diskusi nih Om Kevin Iya, ini. Ayo diskusi menarik. bareng pemain, menarik. Le malam Minggu gak menarik tiga diskusi, tiga jereng-jerengan. Tapi gini, Musis, sementara untuk saat ini sekedar mimpi. Ya, karena belum ada. Tapi minimal alhamdulillah dengan program kayak gini, mungkin kita perlu komunikasi terus dengan teman-teman di dewan, dengan teman-teman Pemkot. iya. Jangan-jangan apa yang diinginkan oleh Arema ini mungkin belum nyampe. Oh iya. Apa bisa. misi visinya sing dimaksud Arema iki kaya apa? Jangan-jangan mek berpikir ngene tok. Iku disele karo Arema Stadion Gajayana iku mek tiga latihan tok. Oh, Wah, mungkin bukan kan. seperti itu Iya, mindsetnya. mindsetnya masih Bukan, kita ini pengen sinergi kolaborasi. Atau bisa jadi gini. Kok enak kon latihan di gini mainin di kono. Nah, tidak seperti itu mestinya. Makanya kita itu sebenarnya awalnya mau sinergi tiga daerah. Itu isu sudah tahun lama udah. Oh. Mensinergikan Batu, Gajayana sama Kanjuruhan. Arema temenan. Udah temenan. Padahal Batu, Pak. Oh iya, Batu. Jadi Iya. Batu itu tempatnya apa ngono iku istilahnya TC. Ya, Nah, TC ini ning Batu. TC ini ning Batu karena Oh, iya. memang cuaca dingin. Bagus. Kon lapene apa nyoba lapangan uji coba ning ndi? Mudun ning Gajayana, Pak. Ketinggiannya itu 700 sekian. Oh, saiki muda, Ya, Pak. pira? Muda 701, Pak. Oh, enggak Yo, naik orane berarti. gak ngukur omah. Berarti Oh, gak tau munggah ning Panderman. Kang macan meneh. Lah, Lho iku nyinggung Jackmania lho. enggak top. Oh. Terus. Jadi di sini ning Batu. Ya. Terus kemudian mudun uji cobae apa? Uji cobae ning Gajayana. Ya. Maine ning Kanjuruhan, Pak. Lebih luas. Heeh. Atau bikin misalkan apa itu agen-agen pariwisata. Ya, ya. Weh, ayo iki Iso, timnas latihan. Kan Ya. ini iso lewat Arema, mau kita punya akses di iya, timnas. iya. Timnas iku nek latihan ning Batu. Ayo pemain apa iku sing kunjungan ning Malang tajak delok latihane timnas iso foto-fotoan. Bari ngono, timnasnya apa ini uji nyoba lapangan ning ndi? Ning Gajayana, mudun ning Gajayana. Iya. Ono pertandingan resmi nek ning Kanjuruhan, budal ning Kanjuruhan. Iya. Itu misal iso seminggu, Pak, pas ngene, Pak. Seminggu itu wongku kudu mangan. Oh iya bener. Nah, iya kan? Lek gak nakam, Mbak, Ya, gak kuat gak sampai Kanjuruhan terus pasang gadang balik. Ini mereka harus makan dan kepingin rasa khasnya makanan. Nah, itu kan bisa dimasukkan kan gitu loh, ning pusat oleh-oleh ning Malang kok dijadikan satu kesatuan, tapi ini spot destination. Ya. Lah gitu. Jadi kayak ning ya Banyak saja. pihak Iya. sing dirangkul, Bayangkan ini apa Stadion Dipta ning Gianyar itu. Jauh, Pak, dari pusat kota, Pak. Ya. Tapi ya diparani wong. Karena ning kono enek kafe, ndelok wong latihan, Atau bener-bener mungkin di sana sudah terbiasa dengan kultur pariwisata, spot tourism kan gitu. Makanya dengan momentum kita menjelaskan terus ojo kesel-kesel gak oleh putus asa, Pak. Karena ini penentu kebijakan ini menggali. Putus asa Ini adalah dosa. iya, sekali lagi ini bukan nganu loh, Pak, ya. Bergaining atau tidak. Ini diskusi, Pak, diskusi Ya. komunikasi. Soalnya yang diskusi. Iya. Bayangkan ini dulu, timnas berapa kali, Pak? Ndang TC ning Batu. Persipura, Borneo. Bayang wes kuwabe, Pak. Ya. Ran FC yang terakhir kan gitu loh. Arema kadang TC kayak gini. Eman-eman kan, Pak, kalau dia ditawari pisan. Ayo kon lek main, lek golek sparring, wake Pak klub Malang. Ning ndi? Ning Gajayana. Lek maine engko ning Arema ning Kanjuruhan.
Ngono, jadi kabeh kecipratan rezeki bersinergi. Karena Arema itu milik Malang Raya. Lah iya, makanya misalkan ya setiap minggu atau setiap bulan sekali kita bikin festival terbuka ini. Boleh diikuti oleh semua klub se-Indonesia. Bayangin teko Pak Reni. Ya bikin aja satu paket. Oke, awakmu lek pengen terus Stadion Gajayana mainin Gajayana. Iku Stadion Kanjuruhan yang sering digunakan Arema. Oh Stadion Kanjuruhan ditoto. Arema, kon maino ning Kanjuruhan latihan iki tak tekakno nang agen pariwisata dem. Kan gitu. Budal ning Kanjuruhan. Kan gitu Pak. Kurang lapangane nang Brantas. Brantas yo ono, Turen yo ono, kan gitu. Jadi semua iso berkolaborasi. Ngomongnya saiki wis ya ngomong Arema sepurane sing akeh. Di semua kelas sepak bola kita sudah punya sepak bola wanita ono, elit pro U16, U18, U20 ya ono, arek cili-cili mulai 8 tahun sampai 10 tahun ya ono. Dan mereka butuh akses stadion dan lapangan kan gitu. Kan gitu. Karena itu mungkin kita berpositif thinking. Mungkin bapak-bapak penentu kebijakan yang Pemkot atau di Dewan sedang mengkaji ini. Ya, tapi mungkin ini mimpinya Arema belum tersampaikan secara utuh, secara komprehensif. Nah, lewat forum-forum ini ki enak, forum-forum informal. Semuanya itu berawal dari mimpi. Ya. Ya. Makanya, ayo mulai saya kira mimpi. Kan? Ya. Jadi pertanyaannya ini tak klarifikasi. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa Arema belakangan ini tidak bermain di Gajayana, ya mungkin ini bicara kesempatan aja. Tapi wallahu alam bisawab, jawaban yang tepat adalah di teman-teman Pemda. Tapi Arema punya tujuan baik, punya mimpi yang baik terhadap Gajayana. Jangan khawatir, kita punya mimpi. Kenapa selalu ada mimpi dari Arema? Jujur ya Pak, sampai hari ini Arema tidak punya lahan untuk bisa itu. Karena itu dalam forum ini mungkin ono sing mewakafkan tanah lahan untuk kerjasama. Ayo, tidak apa-apa. Resirite kondang lagi. Cocok itu. Iya, Mister, oleh presiden Mister Pak Celani Pak. Kan gitu. Jadi, tidak apa-apa jujur aja. Memang Arema itu tidak punya sekarang. Karena itu kita ingin bekerja sama dengan siapapun. Saya mendengar Pemkot Malang ini punya, mohon maaf nih, sekitar 27 lapangan yang dimiliki oleh kayak ono ikhlasno siji ya Pak gawe Arema Pak, apa loro lah wis. Tak rumate. Arema sing rumate. Karena kita Arema tidak mau gratisan bahasanya kasar kayak gitu. Kita mau ngelola bareng-bareng. Nah, gitu. Tujuannya untuk kesan. Lek Gajayana dengan konsep kita itu jangan khawatir, kita tidak menggeser siapapun yang sekarang itu kerjasama kan gitu. Karena toh ngomong olahraga itu persaudaraan, namanya bal-balan kan gitu. Bahwa Malang itu bal-balan itu Arema tok kan gitu kan. Banyak, tapi kalau kita bersinergi dengan baik, berkolaborasi yang baik, dikelola secara profesional yang bisa memberikan nilai manfaat dengan yang lain, ya itu image-nya iso menasional tapi api kan gitu. Iya. Iku bos. Nah, iku rek. Konek takon. Kok gak latihan begini diterangno gamblak. Mulai kompetisi format sampai ke depan keinginan untuk mengelola Arema. Ya, suwe lho Bang San. Ya, suwe iki rong dino. Lho, ya wis bengi adanya. Ya. Kapan-kapan nanti dilanjut meneng. Banyaklah sing diomongno. Teko pertanyaan umat iki digalak benang. Ya. Pertanyaan itu engko tak takono nang sampeyan ngaji. Ya, di episode berikutnya teko pertanyaan umat ya cek dijawab beliau. Ya. Apapun misalkan iki lagi rame, kapan pemain asingnya Arema? Terus kemudian tambahan pemain lokal. Nah, itu minggu ngarep rek aja saiki. Iya, minggu ngarep ya. Iya minggu ngarep tapi pertanyaan liyane ya ono sing rada angel-angel sithik lah opo. Nantang rek. Pertanyaan sing wangel. Ya. Sing rada bulet lah. Engko lagi ini jawabnya yang bulet ya. Ono sing rada angel. Langsung ayat muncul. Nah, tak takono. Iya, tapi dijawab ben. Saiki kuduan, saiki. Mben. Iya, situ
dijawab. Dijawab. Ya. Omah sing iso jawab jawaben. Oh iya? Ya, ASL kepet ambil Sam Darmaji. Salam satu jiwa. Arema.